In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated, and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syahir. Silakan masuk, Syahir. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Bunga, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, apakah lebih baik kita melaksanakan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, Bung? Apa maksud Bung Syahir berkata seperti itu? PPKI adalah pendudukan Jepang. Jika kita mereka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebabnya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi itu kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita temui Bung Karno terlebih dahulu? Dia yang bagus, Bung. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Kami ingin menemui Bung Karno, Bu Fatma. Baik, tunggu sebentar. Silakan masuk. Silakan duduk, Bung. Baik, Bu. Bung, ada yang ingin menemuimu? Oh iya, tunggu sebentar. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang Syahril akan sampaikan. Berita apa itu, Syahril? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketua sendiri. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahril, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari, Bung Anta. Mari. Ayo, Bung. Malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikona, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kota kita tak sebanding kota Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara, karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Ah,
Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Soekarno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik! Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Bagaimana jika Rengas Dengklok? Setuju. Tapi, Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi saudarku Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Darwis. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiu Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jio Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta masuk ke kami. Akan dibawa kemana aku? Lagi pula kita harus pergi kemana? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah di kesempatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda. Ayolah, Bung. Waktu hampir habis. Baiklah, aku akan bersiap terlebih dahulu. Baiklah, kami akan tunggu di sini. Mari, Bu. Baiklah. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mau apa aku dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda dan juga Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Itu sangat takut mendengar suara kalian. Dimas, pemuda-pemuda ini mengajakku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan itu? Kalian akan menggunakan kami? Ya, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anak. Jika kalian ingin membawa aku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi, kita harus pergi sekarang. Baiklah, kami akan bersiap. Sebenarnya, apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari.
mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percayakan kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Pikana. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Mikana, bisakah kau menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Kapal TPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Kapal TPKI batal. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sudah dari tadi menangis. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang, Mikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu, Subarjo? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari saya antarkan ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengatakan anaknya yang bilang. Mari saya antarkan Anda terlebih dahulu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju! Jadi Melik, tolong Anda ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan, selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam bisa sholat sebanyak 17 rakaat. Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul
pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Silakan mengambil Pak Bupati untuk dari merah putih. Jadi siapkan gengnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, setelah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap mengarah ke arah cita-cita itu. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah melakukan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Pada musyawarah itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan pembunuhan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kuasa dan lain-lain selenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, telah merdeka. Kemudian, sebagai simbol kebebasan dan simbol kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih saat sebelum upacara dimulai. Murti, tolong ada kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal penyayan bangsa ini. Ya, Bung. Saya akan menyuruh Suhut dan Latif untuk mengibarkan bendera. Suhut, Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian dapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
penting.